Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bintang Rizky Ardiansyah dengan NIM B1 B1 21 111. Dengan mata kuliah pemerintah daerah untuk menyelesaikan tugas UAS yang diberikan oleh Bapak Alfa Beriansyah selaku dosen pengampu. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Tata Cara Pembuatan Izin Usaha Pertambangan Batu Bara berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM yang diawali oleh latar belakang pada awal tahun 2009, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau yang disingkat Minerba. Pasca disahkannya undang-undang ini, sekaligus mengakhiri perizinan dalam bentuk kontrak atau perjanjian. Selanjutnya, seluruh perizinan harus menggunakan pola izin usaha pertambangan atau IUP. Izin usaha pertambangan atau IUP diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar negara tetap terlibat, baik dalam pengawasan dan kontrol terhadap pelaku usaha pertambangan. Dengan demikian, usaha pertambangan atau IUP ini sangat penting bagi pemegang izin usaha. Namun, pada saat ini di Provinsi Jambi telah terjadi konflik di masyarakat yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan sehingga pemerintah Provinsi Jambi pada saat ini sedang bekerja untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan berita terakhir, persoalan batu bara ini telah dibawa pembahasannya ke Rakernas yang telah dilaksanakan Komisi 5 DPR RI. Menanggapi hasil dari Rakernas Komisi 5 DPR RI yang membahas mengenai pengaturan angkutan batubara di Provinsi Jambi, Gubernur Jambi yaitu Bapak Al-Haris memberi pernyataan mengenai hasil dari pertambangan yang telah dilakukan, bahwa beliau selaku Gubernur Jambi berharap ke Komisi 5 DPR RI untuk datang melihat kondisi yang ada di Provinsi Jambi dan dapat memperbaiki jalan yang rusak di Provinsi Jambi. Karena itu adalah tupoksi dari Komisi 5 DPR RI tersebut. Sehingga jangan ada yang melimpahkan masalah ini ke gubernur. Sebab izin tambang yang ngas mengasih kuota angkutan sudah dipegang oleh Kementerian ESDM. Untuk masalah jalan yang dilalui merupakan jalan nasional dan yang berhak untuk melarang angkutan tersebut yaitu Kementerian PU. Sedangkan tonase yang mengatur ialah Kementerian Perhubungan. Dari pernyataan gubernur tersebut, hal itulah yang melatar belakangi pem- pembuatan izin usaha pertambangan batuan dalam kurung batu bara berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM. Rumusan masalahnya, apakah benar pernyataan yang disampaikan oleh Gubernur Jambi mengenai perpindahan pengelolaan perizinan yang sekarang ini langsung diurus oleh Kementerian SDM? Dan poin yang kedua, bagaimana mekanisme pengeluaran izin usaha pertambangan atau IUP yang pada saat ini telah dikelola langsung oleh Kementerian ESDM?
Dan pada landasan per- pertambangan di Indonesia, pada landasan filosofi pengelolaan sumber daya alam atau SDA di Indonesia terdapat pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah mengeluarkan regulasi berupa peraturan perundang-undangan untuk mengatur peraturan perundang-undangan untuk mengenai segala perizinan pertambangan dari hulu ke hilir yang dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Berdasarkan peraturan pemerintah ini, komoditas pertambangan dikelompokkan dalam 5 golongan, yaitu golongan yang pertama, mineral radioaktif antara lain radium, thorium, dan uranium. Golongan yang kedua, mineral logam antara lain emas, tembaga. Golongan yang ketiga, mineral bukan logam antara lain intan dan bontonet. Yang keempat, batuan antara lain endesit, tanah liat, tanah uruk, kerikil, galian dari bukit, kerikil sungai, pasir uruk. Dan yang terakhir ialah batu bara. Antara lain batu aspal, batu bara. Selain komoditas mineral utama dan batu bara ini, komoditas batuan memiliki peran yang sama pentingnya terutama dalam memberikan dukungan material untuk pembangunan infrastruktur, antara lain pendirian sarana infrastruktur jalan, pembangunan perumahan, dan gedung perkantoran. Terminologi bahan galian golongan C yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi batuan, sehingga penggunaan istilah bahan galian golongan C sudah tidak tepat lagi dan diganti menjadi batuan. Pemberian izin tambang di Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 diatur mengenai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan, mineral, dan batu bara. Peraturan Menteri atau Permen yang diubah dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2015 dan sekarang menjadi Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2020 tentang pendelegasian wewenang pemberian izin bidang pertambangan mineral dan batu bara dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Wewenang Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM dalam hal ini yaitu dapat mengeluarkan yang pertama izin pengangkutan dan penjualan serta perpanjangannya, izin usaha jasa pertambangan serta perpanjangannya, izin usaha pertambangan untuk penjualan, surat izin penambangan batuan dan perpanjangannya, izin pertambahan pertambangan rakyat beserta perpanjangannya, pengakhiran perizinan karena pengambilan, pengakhiran perizinan karena pencabutan, penyesuaian perizinan dalam rangka merubah bidang usaha jasa pertambangan bagi izin usaha,
jasa pertambangan. Namun masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batu bara sehingga dilakukannya perubahan agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif. Dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batu bara pada saat ini, undang-undang tersebut telah diubah ke Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan undang-undang ini diatur mengenai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, yaitu penambahkan menteri muatan baru berupa yang pertama pengaturan terkait konsep wilayah hukum pertambangan, wewenangan, wewenangan pengelolaan mineral dan batu bara, perencanaan pengelolaan mineral dan batu bara, yang keempat penugasan kepada lembaga riset negara BUMN, BUMD, atau badan usaha untuk melakukan penyelidikan dan penelitian dalam rangka menyiapkan WIUP, penguatan peran BUMN, 5, yang keenam, pengaturan kembali perizinan dalam pengusahaan mineral dan batu bara termasuk di dalamnya. Konsep perizinan baru terkait pengusahaan batuan untuk sejenis tertentu atau untuk keperluan tertentu serta perizinan untuk pertambangan rakyat. Dan yang terakhir, penguatan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha pertambangan, termasuk pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang. Dalam undang-undang ini juga dilakukan pengaturan kembali terkait kebijakan peningkatan nilai tambah mineral dan batu bara, divestasi saham, pembinaan dan pengawasan, pengguna lahan, data dan informasi, pemberdaya masyarakat, dan kelanjutan operasi bagi pemegang kontrak kerja atau KK, atau juga dengan kata lain perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara yang disingkat PKP2B. Dua tahap izin usaha tambang. Yang pertama, pemberian WIUP bantuan. Badan usaha, koperasi, atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah untuk WIUP bantuan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati, Wali Kota, sesuai wewenangannya, dan harus melalui beberapa proses. Yang kedua, pemberian IUP bantuan IUP terdiri atas dua, yaitu yang pertama IUP eksplorasi batuan, yang kedua IUP operasi produksi batuan. Dalam melaksanakan wewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM dapat memberikan wewenang pemberian izin kepada pejabat pemerintah satu tingkat di bawahnya di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam hal ini yaitu dapat mengeluarkan yang pertama izin pengangkutan dan penjualan, izin usaha jasa pertambangan, izin usaha pertambangan, izin usaha penanam
penambangan batuan, izin penambangan rakyat, dan izin rangka perubahan bidang usaha dalam pertambangan. Hmm. Dan kesimpulannya yang kita dapat adalah berdasarkan hasil uraian yang telah selesai dibuat dan dari pernyataan pihak Dinas SDM Provinsi Jambi yang kami konfirmasi langsung ke pejabat terkait mengenai pernyataan Gubernur Jambi yaitu Bapak Al-Haris yang memberi pernyataan tentang pemberian izin usaha pertambangan yang sekarang sudah tidak dikelola pemerintah daerah, dapat disimpulkan bahwa memang benar serta pernyataan tersebut dapat diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara, yang dimana undang-undang ini merupakan undang-undang perubahan yang sebelumnya merupakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, dan diperkuat juga dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri atau disingkat Permen, dan diperkuat juga dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri tersebut ESDM nomor 19 tahun 2020 yang berisi tentang perubahan atas peraturan Menteri ESDM nomor 25 tahun 2015 tentang pendelegasian wewenangan pemberian perizinan bidang pertambangan, mineral dan batu bara dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu yang dikhususkan untuk kewenangan pengeluaran izin ini dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPN. Hmm. Dengan ini saya menyampaikan terima kasih atas ya atas presentasi yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam pembacaan materi dan pemahaman tentang materi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.